ini kembali ke Mbak Ira. Kita kemarin masuk di search engine, ada satu project kemanusiaan yang kita pengen sekali tahu mengenai cervical cancer, ya. Gimana Mbak ceritanya sehingga bisa menjadi ambassador untuk untuk Plight memang ya? Saat itu saya lagi ada waktu luang, jadi sinetronnya udah mulai nggak terlalu padat sekali. Memang saya janji sama anak-anak untuk take a break. Jadi saya punya waktu luang, kemudian saya berpikir apa ya gitu yang saya bisa memanfaatkan posisi saya gitu sebagai selebriti gitu di Indonesia, tapi jangan orang hanya mendengar tentang gosip dan sebagainya gitu ya. Biasanya kan lebih banyak kalau tentang artis pasti yang gosip-gosip gitulah. Padahal sebagai selebriti kita paling tidak bisa mengambil perhatian orang gitu. Nah itu pengen saya manfaatkan. Kemudian ya gayung bersambut datang ajakan dari Yayasan Kanker. Terus mereka tanya gitu, saya ada interest nggak untuk kesana? Saya bilang oh sangat. Gitu. Memang saat itu saya sedang mencari entah dunia yang berhubungan dengan dunia saya lah, entah di kesehatan atau mungkin pendidikan anak ya di sekitar itulah. Dan ternyata ya saya minta data-datanya dulu, saya juga cari di internet. Kaget saya gitu, karena kita begitu banyak tahu tentang breast cancer, awareness-nya sudah begitu tinggi. Padahal kalau untuk di negara berkembang itu cervical cancer itu lebih mematikan daripada breast cancer. Jadi pembunuh kanker nomor 1 di Asia Tenggara atau di negara berkembang itu adalah cervical cancer. Gitu. Dan sayang sekali ini satu-satunya cancer yang bisa dicegah. Nggak semua kaum wanita tahu ya. Saya karena juga dia disebabkan oleh virus gitu, human papilloma virus. Dia sexually transmitted, jadi bukan turun temurun. Dan kalaupun sudah terkena virus itu bisa cepat diketahui dengan pap smear. Nah kesadaran orang Indonesia terutama untuk melakukan pap smear itu kurang. Karena kan kita di health system kita belum ada gitu. Kayak misalnya kalau di Jerman mereka wajib harus pap smear. Karena mungkin pemerintahnya juga berpikir lebih baik bayarin pap smear daripada nantinya kalau terkena kanker gitu kan. Nah di kita tuh belum ada, dan budaya sungkan mungkin juga. Karena perjalanan penyakit ini panjang, sekitar 10 tahun dari mulai terkena dari lesi prakanker sampai menjadi kanker. Jadi makan waktu cukup lama. Ada waktu cukup banyak untuk mendeteksi dan menyembuhkan. Gitu. Tapi ya itu kalau tidak ada kesadaran untuk pap smear, nggak ketahuan, begitu muncul gejala itu sudah terlambat. Dan secara statistik cukup banyak ya di Indonesia ya. Banyak. Kira-kira setiap hari itu ada 40 kasus baru. Tuh. 20 kematian karena cancer cancer setiap hari. Dokter yang kasih reminder every year, I get the reminder it's time for vaksin. Jadi mau nggak mau kita dikasih kartu, oke lah. Gitu. Iya. Ada data dari FDA itu diperkenalkan secara umum di Amerika itu tahun 1950-an tentang pap smear ini. Nah itu dalam jangka waktu 20 tahun kasus cervical cancer di Amerika turun 70%. Itu tahun 50-an loh. Jadi zaman teknologi komunikasi belum secanggih sekarang. Nah mudah-mudahan sekarang ini bisa lebih mudah tersebar dan Indonesia juga bisa menuju masyarakat yang lebih sehat. Wah itu satu. Ya ini satu masukan yang saya pikir sangat krusial, sangat berharga sekali untuk kita semua ya. Dan saya pikir media kita bisa mencoba untuk menularkan membantu untuk menginformasikan ke publik. Saya pikir. Nah kalau misalkan ada orang yang mau donate dan segala macam dari Amerika ini bagaimana kalau misalnya mau ke sana gitu? Bisa ke Yayasan Kanker Indonesia ya. I see. Nanti bisa tolong kasih informasi. Nanti kasih informasi bisa atau email aja. Siapa? Boleh tuh ya. Kita masukin di majalah jadi orang kan lebih tahu gitu. Kalau misalnya nanti mau request khusus untuk yang ke cervical cancer gitu, karena kalau yayasan kita belum punya yang khusus. Gitu. Jadi kalau ke Yayasan Kanker kan dia luas. Cakupannya. Soalnya kita ada tim juga kan di Jakarta, reporter juga ada di Jakarta dan bisa langsung meliput di sana.
Sebetulnya kita ingin sekali juga kayak ada mungkin pap smear massal gitu ya, yang terutama ke daerah-daerah, karena tingkat kematian yang tinggi itu di daerah karena pengetahuannya masih kurang. Satu pengetahuan, dua pergi ke dokter juga biaya lagi. Iya, dan sungkan kan biasanya nggak ada keluhan apa-apa kan, nggak ada gejala, nggak ada sakit apa, jadi keluhan udah turun terus harus ke dokter, ke ginekolog kan juga orang Indonesia apalagi gitu, sungkan, malu, jadi itu satu masalah yang cukup besar gitu, satu hambatan yang barangkali kita kalau Pak Konjennya masih ada, mungkin nanti kita tanya kok bisa sampai pilih Katon gitu loh, apa dengan ide mungkin tadi Pak bisa manggil Pak Kardi aja. Pak Andi aja, Pak Andi.